Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuda yang menolak diwariskan kekuatan hitam oleh kakeknya yang seorang dukun pesugihan. Begini kisah selengkapnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma dupa yang terbakar dari gubuk tua di tengah hutan. Di dalamnya, seorang pria tua berambut putih duduk bersila di depan sesajen yang tertata rapi. Wajahnya yang penuh keriput tampak serius. Bibirnya komat-kamit merapal mantra. Dia adalah Ki Darmo, dukun sakti yang namanya dikenal di desa-desa sekitarnya sebagai perantara pesugihan. Di luar gubuk, seorang pemuda berdiri dengan tangan mengepal, menatap tempat itu dengan ekspresi penuh keraguan. Arya, cucu satu-satunya Ki Darmo, telah lama mengetahui rahasia keluarganya. Tapi malam ini berbeda. Malam ini ia dipanggil oleh kakeknya, bukan sebagai cucu, melainkan sebagai pewaris. Masuklah Arya. Suara serak Ki Darmo terdengar dari dalam. Arya menghela napas, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Cahaya lampu minyak berkelap-kelip, menari di dinding yang penuh dengan jimat dan tulisan kuno. Bau dupa bercampur dengan aroma amis yang tak ia kenali membuat perutnya mual. Ki Darmo menatapnya tajam, lalu menunjuk ke tikar di depannya. Duduk. Arya menurut, meski tubuhnya tegang. Di hadapannya, Ki Darmo mulai berbicara. Kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Arya diam sesaat, lalu mengangguk pelan. Aku bisa menebaknya. Ki Darmo tersenyum tipis. Bagus. Kau sudah tahu garis keturunan kita. Darah yang mengalir dalam tubuhmu bukan darah biasa. Kau bukan orang biasa. Arya mengepalkan tangannya. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku tidak ingin meneruskan ini, Kek. Mata Ki Darmo menyipit. Jangan buru-buru menolak, Arya. Ini bukan sekadar warisan. Ini tentang siapa dirimu. Kau tak bisa menolak darah yang mengalir dalam tubuhmu. Arya menggeleng tegas. Aku tidak peduli dengan darahku. Aku tidak mau hidup dalam kegelapan. Aku ingin hidup bersih, mencari nafkah dengan tanganku sendiri, bukan dengan meminta kepada makhluk-makhluk yang bahkan tidak bisa kita lihat. Ki Darmo menatapnya lama. Kemudian ia tertawa kecil. Tetapi ada sesuatu dalam tawanya yang membuat bulu kuduk Arya meremang. Kau masih muda. Kau belum tahu apa-apa, Arya. Dunia ini kejam. Orang-orang bekerja seumur hidup, tapi tetap miskin. Mereka yang lemah akan ditindas. Dan mereka yang kuat, merekalah yang akan bertahan. Arya menatap lurus ke mata kakeknya. Kalau kuat, berarti harus menyerahkan diri pada iblis. Lebih baik aku tetap lemah. Seketika, suasana dalam gubuk berubah. Api lampu minyak tiba-tiba berkedip lebih cepat. Bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Ki Darmo menyipitkan matanya. Jangan meremehkan hal yang tak kau pahami, Arya. Aku tidak meremehkan, aku hanya menolak. Ki Darmo menarik napas dalam. Ia bangkit, mengambil sebuah keris kecil dari altar di belakangnya. Cahaya redup membuat bilahnya tampak berkilauan. Ambil ini. Arya memandang keris itu dengan curiga. Untuk apa? Ki Darmo tersenyum samar. Tebaskan di telapak tanganmu. Biarkan darahmu jatuh ke tanah. Jika benar kau menolak warisan ini, maka tunjukkan dengan sumpah darah. Arya terdiam. Ia tahu ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah bentuk tantangan. Jika ia melakukannya, itu berarti ia benar-benar mengingkari jalannya sebagai penerus. Tangannya terulur, mengambil keris tersebut. Mata Ki Darmo tak berkedip, menunggu. Dada Arya berdegup kencang. Ia tahu, sejak saat ini, tak ada jalan kembali. Hening menyelimuti ruangan.
Api dari lampu minyak bergetar, seolah merasakan ketegangan yang melingkupi dua sosok di dalam gubuk tua itu. Arya menatap keris kecil di tangannya. Bilahnya tajam dan dingin. Pantulan cahaya di atasnya membuat benda itu terasa lebih berbahaya. Hatinya berdebar, tapi ia tahu tak ada lagi jalan mundur. Ki Darmo memperhatikan cucunya dengan sorot mata tajam, seolah menimbang apakah Arya benar-benar berani menolak takdirnya. "Lakukan," ujar Ki Darmo pelan, nyaris seperti bisikan. Arya menelan ludah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat keris itu ke telapak tangannya sendiri. Detik itu, sesuatu dalam dirinya berbisik agar berhenti, bahwa menentang kakeknya berarti menentang kekuatan yang telah lama mengikat keluarga mereka. Tapi ia sudah mengambil keputusan. Dengan satu tarikan napas, ia mengguratkan bilah keris ke telapak tangannya. Kulitnya terbelah dan darah segar menetes ke lantai tanah. Ki Darmo membelalakan mata. Arya mengepalkan tangan yang berdarah itu, menatap langsung ke mata kakeknya. "Aku, Arya, menolak warisan ini. Aku tidak akan mengikuti jalan yang kakek tempuh. Biarkan darahku menjadi saksi sumpah ini." Sekejap, suasana berubah. Api dari lampu minyak tiba-tiba membesar. Bayangannya menari liar di dinding. Angin kencang entah dari mana menerpa gubuk, membuat pintu kayu berderak keras. Ki Darmo tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri, menatap cucunya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara marah, kecewa, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Kau benar-benar bodoh, Arya," gumamnya pelan, namun penuh kemarahan yang ditahan. Ia melangkah maju, mencengkeram bahu cucunya dengan erat. Tatapan matanya kini penuh dengan kegelapan. "Kau kira kau bisa lari? Kau kira kau bisa hidup tenang setelah ini?" Suara Ki Darmo kini berubah lebih keras, lebih mengancam. Arya tidak mundur, meski tubuhnya sedikit gemetar karena aura yang terpancar dari kakeknya. Ia tetap teguh. "Aku tidak takut." Ki Darmo terkekeh, namun tawanya terdengar aneh, seperti seseorang yang berada di ambang kegilaan. "Tidak takut?" Ia mencengkeram bahu Arya lebih erat. "Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan apa yang akan terjadi pada mereka yang menolak kekuatan ini." Tiba-tiba, Ki Darmo mengangkat tangannya dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Arya. Sekejap kemudian, ruangan menjadi lebih gelap. Bayangan di dinding bergerak sendiri, membesar, seolah menjadi makhluk hidup yang siap menerkam. Udara berubah lebih dingin, membuat bulu kuduk Arya berdiri. Dan kemudian, suara itu muncul, desis rendah, diikuti dengan suara tawa yang datang dari berbagai penjuru. Arya menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara, tapi tak ada apapun, hanya bayangan yang bergerak liar di dinding. Lalu dari kegelapan, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka bukan manusia. Tubuh mereka hitam seperti asap pekat, mata mereka merah menyala, dan tawa mereka terdengar seperti cemoohan yang menyakitkan telinga. Arya mundur selangkah. "Apa ini?" Ki Darmo menyeringai. "Mereka adalah saksi. Mereka adalah yang selama ini membantuku, dan mereka yang akan menuntut balasan darimu." Arya menatap makhluk-makhluk itu dengan ngeri. Mereka bergerak mendekat, mengitari dirinya. Suara mereka berbisik, mengucapkan kata-kata yang tak ia pahami, tapi terdengar penuh ancaman. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin dingin, seakan-akan energinya terserap perlahan. "Apakah kau masih yakin ingin menolak warisan ini, Arya?" tanya Ki Darmo. Suaranya kini beresonansi aneh, seolah bergabung dengan suara-suara dari makhluk-makhluk itu. Arya menggertakkan giginya. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini bukan hanya ilusi, tapi ia tetap teguh.
"Ya," katanya lantang, meski suaranya sedikit bergetar. "Aku lebih memilih mati sebagai manusia biasa daripada hidup sebagai budak iblis." Sekejap, suasana menjadi semakin mencekam. Sosok-sosok hitam itu mulai menggeram. Api di lampu minyak berkobar semakin besar, lalu padam begitu saja, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Ki Darmo tak bergerak, tapi ekspresinya berubah. Ia mengangkat tangannya, hendak mengucapkan sesuatu lagi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan mantranya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba salah satu makhluk hitam itu berbalik ke arah Ki Darmo. Suaranya berbisik dalam nada yang lebih mengancam. "Janji harus ditepati, Ki Darmo." Ekspresi dukun tua itu berubah. Matanya melebar, dan untuk pertama kalinya ada ketakutan di wajahnya. "Tidak, bukan sekarang," bisiknya. Makhluk itu tertawa rendah. Yang lain mengikuti, mendekat ke arah Ki Darmo. Arya menatap dengan ngeri. Apa yang terjadi? Ki Darmo mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Mereka tidak seharusnya. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, bayangan-bayangan itu melesat ke arahnya. Teriakan Ki Darmo menggema di dalam gubuk, memecah keheningan malam. Arya hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan sesuatu yang seumur hidupnya tidak pernah ia bayangkan. Kegelapan menelan tubuh kakeknya, menyisakan suara jeritan yang semakin lama semakin redup. Dan kemudian, semuanya sunyi. Suara jeritan Ki Darmo menggema di dalam gubuk, memantul ke setiap sudut ruangan, lalu perlahan meredup, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Arya berdiri kaku, napasnya tertahan. Matanya terpaku ke tempat di mana sang kakek baru saja berdiri, tetapi kini hanya ada kehampaan. Di depan matanya, Ki Darmo telah lenyap. Makhluk-makhluk hitam yang tadi mengitari mereka kini menghilang seperti asap yang ditiup angin. Namun atmosfer di ruangan itu masih terasa berat, seolah sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi dan meninggalkan jejaknya. Arya mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa lemah. Lututnya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang baru saja terjadi? Nafasnya memburu. Ia masih tak percaya. Apakah ia benar-benar baru saja melihat kakeknya dimakan oleh makhluk-makhluk itu? Arya melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat ia meraba tanah tempat Ki Darmo berdiri terakhir kali. Tidak ada jejak darah, tidak ada sisa pakaian, tidak ada tanda bahwa seseorang pernah berada di sana, seolah Ki Darmo telah dihapus dari dunia ini dalam sekejap. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. "Arya!" Arya tersentak. Suara itu kecil, bergetar di antara desir angin malam. "Arya, jangan pergi." Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke belakang, matanya mencari sumber suara itu. Tidak ada siapapun, tapi suara itu jelas suara Ki Darmo. "Kakek!" Arya berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Hening. Lalu suara itu kembali. "Jangan tinggalkan aku. Aku belum mati. Aku masih di sini." Arya menggeleng cepat. Tidak mungkin. Ia sendiri melihat Ki Darmo menghilang. Ia sendiri melihat bagaimana makhluk-makhluk hitam itu menyeret kakeknya ke dalam kehampaan. Tapi mengapa suaranya masih terdengar? Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Arya menoleh dan langsung terjatuh ke belakang. Tubuhnya gemetar. Di hadapannya, Ki Darmo berdiri dengan kondisi yang tidak lagi seperti manusia. Wajahnya yang dulu penuh wibawa, kini berubah mengerikan. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong seperti lubang hitam, dan tubuhnya dipenuhi luka seperti seseorang yang disayat ribuan pisau. Tangan Ki Darmo bergetar, menggapai-gapai ke arah Arya. "Bantu aku, Arya." Suara itu terdengar lemah,
tapi tetap penuh penderitaan. Arya ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Aku tidak bisa. Suaranya bergetar. Ki Darmo bergerak lebih dekat, tubuhnya terseret dengan gerakan aneh, seolah bukan berjalan, tapi melayang dengan cara yang tidak wajar. Jangan tinggalkan aku, Arya. Aku tidak bisa pergi. Mereka tidak membiarkanku mati. Dada Arya terasa sesak, matanya melebar melihat bagaimana tubuh kakeknya bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba, suara-suara lain mulai terdengar. Janji harus ditepati. Tidak ada jalan keluar. Kau milik kami. Arya menoleh ke sekelilingnya. Dari bayangan di sudut ruangan, sosok-sosok hitam yang tadi menghilang kini mulai bermunculan kembali. Mereka tersenyum. Mereka tertawa. Mereka menatap Ki Darmo dengan sorot mata yang penuh kebencian. Kau berjanji, Ki Darmo, tak ada jalan kembali. Ki Darmo merintih. Tangannya mencakar tanah. Arya baru menyadari, kakeknya tidak sekadar dikutuk. Kakeknya tidak sekadar dihukum. Dia terjebak. Tidak di dunia ini, tapi juga tidak di dunia lain. Para makhluk itu tidak membiarkannya mati, namun juga tidak membiarkannya hidup. Arya, kau harus menyelesaikannya. Suara Ki Darmo melemah. Arya menatap kakeknya dengan ekspresi campur aduk. Dulu, Ki Darmo adalah sosok yang paling ia hormati, meskipun ia tak setuju dengan jalan yang ditempuhnya. Dan kini, kakeknya berdiri di hadapannya, lebih seperti arwah tersiksa daripada manusia. Bagaimana caranya? Ki Darmo menggeleng lemah. Mereka ingin tumbal. Jika aku tidak bisa memberikan yang baru, mereka akan terus mengambil bagian dari jiwaku. Arya mengepalkan tangannya. Jadi, kakek sudah memberikan banyak orang kepada mereka. Ki Darmo terdiam. Tapi itu sudah cukup sebagai jawaban. Arya merasakan amarah bercampur dengan ketakutan di dalam dirinya. Kakek memang pantas menerima ini. Suaranya meninggi. Berapa banyak orang yang kakek biarkan terjebak? Berapa banyak keluarga yang kehilangan nyawa karena keserakahan ini? Ki Darmo menunduk. Aku tahu, tapi aku sudah terlambat. Sekarang hanya kau yang bisa menghentikannya. Arya menggertakkan giginya. Ia ingin pergi. Ia ingin meninggalkan tempat ini dan melupakan semuanya. Tapi tatapan Ki Darmo yang penuh penderitaan membuat hatinya berkonflik. Tiba-tiba, para makhluk hitam mulai bergerak. Waktumu hampir habis, Ki Darmo. Mereka mulai merayap di lantai, mendekati tubuh Ki Darmo yang semakin melemah. Arya harus memilih. Jika ia pergi, maka kakeknya akan selamanya terjebak dalam siksa tanpa akhir. Tapi jika ia membantu, mungkinkah ia justru akan jatuh ke dalam perangkap yang sama? Arya, suara Ki Darmo terdengar sangat pelan. Tolong aku. Dan di saat itu juga, salah satu makhluk hitam melesat ke arah Arya, mencengkeram lehernya dengan tangan yang dingin seperti es. Seketika, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Kau juga bagian dari ini. Darahmu sama. Arya mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya melemah. Lalu, sebelum semuanya gelap, suara kakeknya terdengar sekali lagi. Arya, lakukan sesuatu. Dan kemudian, keheningan, gelap. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Arya, mencengkeram jiwanya, seolah-olah ia tengah ditarik ke dalam kehampaan. Suara-suara berbisik terus bergema di sekelilingnya, mengelilingi pikirannya seperti racun yang merayap perlahan. Kau milik kami, tak ada yang bisa lari. Terimalah takdirmu. Arya membuka matanya dengan susah payah. Ia tidak lagi berada di dalam gubuk. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan yang luas tanpa batas. Tanah di bawahnya bukan tanah biasa.
melainkan hamparan bayangan yang terus bergerak, seperti lautan hitam yang hidup. Di atasnya, langit kelam tanpa bintang, hanya dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang melayang, seperti roh-roh terkutuk. Jantung Arya berdegup kencang. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Tangannya seperti tertanam ke dalam kegelapan yang membelenggu, dan semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat belenggu itu mencengkeramnya. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar. Arya menoleh cepat. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk yang lebih besar daripada yang lain. Sosok itu menyerupai manusia, namun tubuhnya terbuat dari asap hitam yang berputar-putar. Wajahnya hanya terdiri dari dua mata merah menyala, tanpa bentuk yang jelas. Akhirnya kau di sini. Suaranya dalam dan menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Arya menggertakkan giginya. Di mana aku? Makhluk itu melayang lebih dekat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Kau berada di antara tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Sebuah ruang yang hanya dimasuki oleh mereka yang berutang kepada kami. Arya teringat pada Ki Darmo. Aku bukan bagian dari ini. Aku tidak pernah berutang pada kalian. Makhluk itu tertawa kecil, lalu menjulurkan tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk langsung ke dada Arya. Tapi darahmu adalah darahnya, dan darah membawa ikatan yang tak bisa kau lepaskan begitu saja. Arya merasakan tubuhnya melemah. Ada sesuatu yang menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan, seolah-olah ia benar-benar menjadi bagian dari dunia ini. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan tunduk. Aku akan keluar dari sini. Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kau bisa mencoba. Dan saat itu juga, dari dalam kegelapan, puluhan tangan muncul, mencengkeram tubuh Arya. Tangan-tangan itu bukan hanya sekadar mencengkeram, mereka mencoba menariknya ke bawah, seolah-olah ingin menenggelamkannya ke dalam dunia yang lebih dalam lagi. Arya menjerit. Ia berusaha menendang dan melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Lalu, suara lain terdengar. Arya! Arya menoleh cepat. Di kejauhan, Ki Darmo berdiri dengan tubuh yang masih terluka parah. Wajahnya penuh rasa putus asa, tetapi matanya yang kosong kini menunjukkan sesuatu yang berbeda, kesadaran. Kakek! Ki Darmo mengangkat tangannya, lalu berteriak. Jangan biarkan mereka menang, Arya. Kau harus melawan dengan caramu sendiri. Arya terengah-engah. Ia tidak mengerti maksud kakeknya. Bagaimana cara melawan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini? Tangan-tangan itu semakin menariknya ke bawah, dan ia mulai merasa kesadarannya menghilang. Namun di detik terakhir, sesuatu dalam dirinya berbisik. Darah membawa ikatan. Jika darahnya adalah bagian dari kutukan ini, maka darahnya juga bisa menjadi senjatanya. Tanpa berpikir panjang, Arya mengangkat tangan yang masih berdarah akibat sumpah yang ia buat di gubuk tadi. Lalu, dengan segenap tenaganya, ia mengarahkan telapak tangannya yang terluka ke arah tanah kegelapan. Aku tidak terikat dengan kalian. Seketika sesuatu yang aneh terjadi. Darah yang menetes dari tangannya bercahaya. Cahaya merah yang perlahan berubah menjadi putih. Saat tetesannya menyentuh tanah, kegelapan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit kesakitan. Tanah yang sebelumnya bergerak seperti bayangan kini mulai retak. Seolah ada sesuatu yang menghancurkannya dari dalam. Makhluk besar di depannya mundur selangkah. Tidak!
Ini tidak mungkin. Arya merasakan kekuatan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terjebak. Ia mengepalkan tangan, lalu dengan tekad yang bulat, ia meraih pecahan cahaya putih yang berasal dari darahnya sendiri dan mengarahkannya langsung ke makhluk besar itu. Pergilah dari hidupku. Cahaya itu meledak. Suara jeritan bergema mengisi seluruh ruang gelap itu. Arya merasakan tubuhnya tertarik dengan kuat ke belakang, seperti dilempar dari tempat yang sangat tinggi. Pandangannya berputar, semua terasa kabur, dan kemudian ia membuka matanya. Ia kembali ke dalam gubuk. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Di sekelilingnya, gubuk Ki Darmo kini terbakar perlahan. Api menjalar ke dinding kayu, menerangi malam yang gelap. Arya buru-buru berdiri, tubuhnya masih lemah. Di tengah ruangan, Ki Darmo terbaring dengan mata terbuka. Napasnya tersengal, tubuhnya masih dipenuhi luka, tapi kini ekspresinya lebih tenang. Kau berhasil? Arya menatap kakeknya dengan campuran emosi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Darmo tersenyum lemah. Kau memutuskan ikatan itu, sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lakukan. Kau menyelamatkan dirimu sendiri. Arya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum ia sempat, tubuh Ki Darmo mulai menghilang perlahan. Seperti pasir yang ditiup angin, tubuhnya berubah menjadi abu dan tertiup ke udara. Aku akhirnya bebas. Bisikannya yang terakhir. Arya hanya bisa menatap dengan diam, menyaksikan kakeknya menghilang dalam kobaran api yang semakin besar. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia sudah memutuskan rantai kutukan itu. Dan kini, ia akhirnya bisa benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri. Di luar gubuk yang terbakar, Arya berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar satu suara terakhir berbisik dari dalam angin malam. Kau memang bukan bagian dari kami, tapi ingatlah, darah tetaplah darah. Arya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang sunyi, ditemani cahaya bulan yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya.